Video pembelajaran saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nisa. Pada hari ini mohon maaf nih, kita belajarnya daring dulu ya, karena ada beberapa keperluan dan rapat di sekolah. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, karena sekarang itu sedang musim orang-orang gampang sakit. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan agar bisa selalu mengikuti pelajaran, apalagi pelajaran dari Ibu ya. Meskipun belajarnya daring, kita harus tetap semangat untuk belajar, karena hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu kalor? Siapa yang bisa jawab? Bisa angkat tangannya ya. Baik, karena tidak ada yang bisa menjawab, Ibu menjelaskan. Kalor adalah salah satu energi yang bisa dilepaskan dan diterima oleh suatu benda. Misalnya nih, energi yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi panas. Nah, energi panas itu termasuk kalor. Dan bagaimanakah perpindahan dari energi panas tersebut? Hari ini Ibu sudah mempersiapkan 1 gelas air panas, juga ada sendok yang terbuat dari logam. Supaya kita lebih paham tentang perpindahan kalor atau perpindahan panas, Ibu akan masukkan sendok logam ini ke dalam gelas berisi air panas. Lalu kita tunggu, kita diamkan selama 1 menit aja, gak usah lama-lama ya. Ibu tutup bagian yang bisa ditutupnya biar uap panasnya tidak terbuang terlalu banyak. Seperti ini anak-anak ya. Karena kalian juga sudah mempersiapkan, coba lakukan hal yang sama seperti Ibu. Nah, sudah 1 menit nih. Kita boleh buka penutupnya, lalu kita coba pegang ujung dari sendoknya. Wah, yang Ibu rasakan sendoknya jadi panas. Apa yang kalian rasakan? Apakah sama? Sama semuanya? Sendok logamnya menjadi panas? Kok bisa ya? Apa yang terjadi? Kenapa sendok yang dimasukkan ke dalam air panas ini bisa berubah menjadi panas? Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, ternyata anak-anak, yang terjadi adalah panas yang ada di dalam air itu merambat ke sendok logam yang sudah kita masukkan ke dalam air ini. Karena sendoknya sudah dimasukkan, panasnya merambat, berpindah kepada sendoknya. Jadi sendoknya terasa panas. Dan tahukah kalian, perpindahan panas yang melalui penghantar seperti ini, melalui benda seperti ini, itu dinamakan perpindahan kalor atau perpindahan panas secara konduksi. Nah, lebih lanjutnya, perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor yang melalui perantara seperti sendok ini, yang dimana zat airnya itu tidak berubah atau tidak berpindah-pindah partikelnya, jadi airnya diam. Seperti yang kita lihat kan, airnya diam, dia tidak berputar atau tidak mendidih misalkan. Dan kita cuma letakkan sendoknya, terus panasnya bisa merambat dari air ke sendok sampai ke ujung sendoknya. Jadi seperti yang kita alami tadi, sendoknya terasa panas. Nah, anak-anak, selain dari contoh tadi, selain pakai air panas dan sendok, kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain
untuk melakukan perpindahan panas atau kalau secara konduksi. Contohnya memanaskan logam di atas api, itu juga sama, panasnya akan merambat dari api ke logam atau besi yang kita letakkan di atasnya. Nah, bagaimana? Udah ngerti kan pasti tentang perpindahan kalor secara konduksi. Sebenarnya perpindahan kalor itu ada dua lagi, yaitu konveksi dan radiasi. Karena itu akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Maka dari itu sekarang tugasnya adalah kalian mempraktekkan satu sendok atau logam yang dimasukkan atau dipanaskan di atas lilin atau api. Terus yang kedua yaitu memasak air atau memanaskan air sampai mendidih. Terus yang ketiga yaitu kalian diam berjemur di bawah sinar matahari, atau bisa juga jika tidak ada sinar matahari bisa juga dengan diam di dekat sumber api, misalkan api unggun atau misalkan kompor atau lilin dan yang lainnya. Tentu saja dengan didampingi oleh orang tua supaya aman ya. Maka dari itu kasih tahu tugasnya kepada orang tua supaya orang tua bisa menemani kita dalam mempraktekkan tugasnya. Lalu setelah mempraktekkan tugas yang ibu berikan tadi, kalian harus mencari tahu apa sih yang terjadi dengan sendok, air, dan badan kalian. Lalu nomor 2, mana yang lebih lama perpindahan panasnya, apakah sendok yang dibakar atau memasak air, atau tubuh kalian yang dijemur atau didekatkan dengan sumber api, mana yang lebih lama perpindahan panasnya. Lalu setelah itu kalian buat laporan di buku tugas kalian tentang apa yang sudah kalian praktekkan, dan nanti akan dipresentasikan di depan teman-teman kalian secara daring juga, secara video, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang terjadi setelah kalian mempraktekkan tugas-tugas yang ibu berikan. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Tetap semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk didampingi oleh orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.